Nah Pak, ini kita mau memperdalam nih bahasan kita nih Pak, khususnya terkait konsep investasi saham tuh seperti apa sih Pak sebenarnya? Oke, jadi kalau misalnya tadi kita saham itu adalah bukti penyertaan modal kepada suatu perusahaan. Nah, konsepnya apa? Konsepnya sebenarnya urun dana, urun modal kepada suatu perusahaan. Contoh nih, ini ada perusahaan di Solo ya. Ini bergerak di bidang kuliner. Kemudian karena perusahaan ini sudah sangat berkembang, sudah mampu untuk mencukupi pasar di wilayah Jawa Tengah, ingin ekspansi sampai ke Jawa Timur. Oke. Ini butuh modal nggak, Mbak? Perusahaan ini? Pastinya dong. Butuh modal kan kalau untuk ekspansi, untuk buka cabang, kemudian untuk buka lapangan pekerjaan, untuk menggaji karyawan, dan lain-lain gitu. Perusahaan ini butuh tambahan modal gitu. Nah, tambahan modal ini bisa diambil dari dua jalan. Jalan yang pertama adalah dengan meminjam ke bank, utang. Jalur yang kedua adalah dia mengumpulkan modal baru dari masyarakat. Jadi si perusahaan ini mengeluarkan saham untuk dimiliki oleh seseorang, kemudian seseorang ini tercatat sebagai pemegang saham di perusahaan ini. Bisa ditangkap nggak kira-kira? Ya, insya Allah Pak. Ini sambil kita masih mencerna-cerna ini Pak. Ulang ya. Nah, kita ulang. Ini ada suatu perusahaan. Perusahaan ini butuh tambahan modal untuk ekspansi. Ada perusahaan butuh tambahan modal untuk ekspansi. Cara yang pertama adalah dia bisa meminjam. Bisa pinjam ke mitra kerja, bisa pinjam ke bank, atau bisa pinjam kemanapun. Hutang dia. Nah, jalur kedua adalah dengan menambah modal tanpa harus hutang. Menawarkan kepada masyarakat, halo masyarakat, saya perusahaan kuliner di Solo, laporan keuangan saya bagus, saya ingin ekspansi untuk mengerjakan di wilayah Jawa Timur. Dengan prospek yang menarik, masyarakat yang ada di sini itu akan tertarik melihat, saya mau dong ikut menjadi pemodalnya. Minimal beli tadi berapa? Satu lot sama dengan 100 saham. Ini menyampaikan kepada masyarakat, harga satu saham saya harganya Rp500. Gitu ya. Nah, dari masyarakat ini banyak yang membeli. Ada yang beli 1 lot, ada yang beli 2 lot, ada yang beli 1000 lot, ada yang beli ratusan lot. Hanya terkumpullah dana oleh perusahaan ini 2 miliar. Nah, 2 miliar itu kemudian setiap orang yang menyetorkan modal ke sana akan diberikan bukti penyertaan modal mereka ke sini. Nah, itu yang disebut dengan saham. Nah, setelah saham itu, modal itu terkumpul di sini, baru digunakan untuk ekspansi sesuai dengan harapannya dia tadi. Ekspansi ke sana, ke sana, ke sana. Nah, ketika ada tambahan modal, keuntungannya semakin besar, itu keuntungan perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi konsep investasi saham adalah kita ikut membiayai perusahaan dalam keberlangsungan usahanya. Nah, artinya ketika kita membeli saham sebuah perusahaan, kita ini tercatat sebagai pemilik perusahaan. Nah, ketika perusahaan mendapatkan keuntungan itu yang kemudian akan dibagi kepada para pemegang saham yang disebut dengan dividen. Nah, karena saham perusahaan ini tercatat di pasar modal, semua orang itu bisa melihat kinerja dari perusahaan itu. Bisa melihat, labanya sekian, pembagian dividennya sekian. Sehingga perusahaan yang ada di situ, ketika perusahaannya kinerjanya bagus, banyak investor yang ingin memiliki perusahaan itu. Hanya banyak berbondong-bondong untuk membeli. Nah, ketika hukum ekonomi, ketika banyak orang yang menginginkan satu barang ini, harganya akan naik. Ya, makanya harga saham bisa naik turun karena ada orang atau ada investor yang ingin memiliki perusahaan itu atas kinerjanya yang baik. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.